Selamat berjumpa, Friends of Tifa. Kita berbincang kembali dalam perbincangan Tifa and Friends yang kami berdua, Mbak Debra dan saya selama ini sebagai host. Kali ini kita menghadirkan seorang cendekiawan intelektual yang sudah cukup dikenal, Bung Fakhri Ahli. Dan kita akan mendiskusikan persoalan atau isu yang sekarang lagi ramai menjadi polemik. Ya, temanya adalah politik Islam dan Islam politik. Ya, tentu terkait dengan ramainya perbincangan mengenai kepulangan Habib Rizik itu hanya sebagai ilustrasi entry point. Baik, Bang Fakhri Ali. Saya jadi teringat perdebatan lama ini soal politik Islam dan Islam politik nih. Nah, apakah polemik yang hari-hari ini terjadi itu masih hal yang sama terkait dengan amatan soal politik Islam dan Islam politik? Apa sih yang membedakan politik Islam dan Islam politik sebagai sebuah frasa? Kalau politik Islam itu adalah ekspresi dari pandangan-pandangan keislaman terhadap dunia politik. Gitu. Jadi dia mungkin ya lebih merupakan interpretasi para cendekiawan Islam atau juga para politisi Islam tentang Islam yang dikaitkan dengan dunia di luarnya. Jadi Anda bisa mengatakan itu bagian dari eksternalisasi pemikiran Islam. Gitu. Nah, kalau Islam tadi apa? Islam politik dengan? Ya. Satu lagi apa tadi? Politik Islam dan Islam politik. Nah, Islam politik itu adalah Islam yang dijadikan instrumen dari aktivitas-aktivitas politik, gitu. Dan saya kira ini kita tidak perlu berhenti dengan soal definisi ya, betul. Tentang hal ini, karena kadang-kadang kedua hal itu bergabung ya, bercampur, sehingga kemudian kadang-kadang kita tidak bisa memilah satu sama lain, gitu. Nah, contoh yang paling mungkin ya dramatis yang kita lihat itu adalah misalnya gerakan jalanan gitu. Jadi saya mengatakan itu semacam street movement yang berlangsung ya baru-baru ini, atau saya kira sejak kemunculan Ahok lah, atau sejak Pilkada DKI 2017 ya. Nah, itu kita lihat muncul semacam dalam bahasa yang sedikit negatif, sempalan dari gerakan-gerakan Islam yang mengalami deviasi masih dalam dua tanda kutip dari Islam yang mapan, gitu, Islam yang established. Nah, Islam yang established itu adalah Islam yang well organized, yang bisa kita lihat pada terutama kepada NU, Nahdlatul Ulama, lalu kemudian kepada Muhammadiyah. Nah, pada kedua organisasi ini pergumulan pemikiran mereka, pergumulan aspirasi-aspirasi mereka itu lebih ditetapkan oleh semacam persyaratan-persyaratan teknikal berdasarkan pengetahuan tentang keislaman. Nah, itulah yang saya maksud ya dengan teknokratik agama. Gitu. Jadi agama itu kemudian dibuat ya
atau dijadikan semacam ilmu, lalu kemudian dengan ilmu itu mereka membedah atau menginterpretasikan realitas yang berada di luarnya. Nah, saya misalnya terinspirasi mengatakan teknokratik Islam ini ketika misalnya Buya Syafi'i Ma'arif itu di dalam salah satu acara di ILC TV One mengkritik ya, mereka yang turun ke jalan sambil mengatakan itu tidak ada landasan teologisnya. Gitu. Nah, ini menarik karena kemudian yang dilihat, ditekankan oleh para ahli agama ini, itu adalah apakah tindakan-tindakan dari sebagian kalangan Islam itu harus disesuaikan dengan pemahaman-pemahaman teknokratik yang mereka miliki. Gitu. Nah, misalnya lagi, ya, sahabat saya, Ketua Umum PBNU, Kiai Agil Siraj, dia mempersoalkan orang-orang melakukan sembahyang Jumat di luar, misalnya. Karena apa? Karena di dalam konteks ya pengetahuan teknikalnya, jalanan itu bukanlah tempat untuk beribadah, apalagi kemudian mengganggu orang lain pada saat yang sama, atau ya karena masjid-masjid disediakan di mana-mana untuk melaksanakan salat, gitu. Nah, jadi yang kalau kita lihat pada apa yang terjadi pada Rizik ya dan kelompok-kelompoknya dewasa ini, atau sejak 2017 ya sampai dengan dewasa ini, mereka bisa Anda katakan sebagai penyimpangan yang tumbuh besar karena faktor-faktor yang tidak bersifat agama, atau di dalam konteks apa yang saya katakan tadi, tidak mereka tumbuh tidak di dalam basis teknokratik agama. Gitu. Mereka tidak mempersoalkan ya apakah gerakan-gerakan mereka ini sesuai atau tidak dengan dengan pengetahuan teknikal keagamaan, karena mereka ya adalah kalangan Islam yang berbenturan dengan faktor-faktor dalam dua tanda kutip non agama, atau lebih tepat kita katakan faktor-faktor sosial politik yang pada umumnya pembicaraan tentang itu, keprihatinan tentang itu tidak diakomodasi di dalam sistem berpikir kaum teknokrat agama itu tadi. Gitu. Nah, jadi kalau Anda melihat ada gerakan-gerakan yang begitu partisan, yang kita lihat ada kalangan yang bersedia untuk berjalan kaki beratus kilometer dari luar Jakarta hanya untuk ke Jakarta, itu kita lihat ya sebagai sebuah ekspresi baru di dalam proses keagamaan sebagai akibat dari perbenturan antara antara aspirasi mereka dengan kenyataan-kenyataan yang dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, situasi inilah menurut saya yang kemudian melahirkan street leader. Gitu. Nah, street leader, para pemimpin jalanan ini tentu saja bukanlah para penghuni gedung-gedung. Kalau kemudian kita lihat Muhammadiyah punya gedung tersendiri ya, yang mapan, yang established gitu, yang konvensional. Lalu NU kita lihat punya gedung sendiri yang mapan, konvensional, lengkap dengan liftnya, gitu, lengkap dengan ruang rapatnya. Saya berapa kali diundang misalnya untuk menyampaikan makalah di NU maupun di Muhammadiyah, itu ruang rapatnya sangat bagus.
itulah gambaran cara kerja kaum teknokrat agama gitu. Nah, para pemimpin jalanan itu tidak akan menggunakan itu. Mereka menggunakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menurut saya malah tidak berpreseden dibandingkan dengan misalnya atau dibandingkan dengan pada masa-masa yang lalu sejauh yang bisa saya ingat. Nah, itulah situasi ya yang kita lihat. Dengan lain kata, Bang Fakhri, yang jalanan ini lebih murni, ekspresinya lebih innocent, lebih segar menurut Anda? Sebenarnya innocent atau tidak innocent tidak menjadi penting kita lihat di sini, tetapi mereka menyahuti sesuatu yang bukan ya disahuti, yang masalahnya itu tidak diakomodasi di dalam organisasi-organisasi Islam yang mapan. Gitu. Nah, apa yang mereka hadapi? Yang mereka hadapi mungkin ya secara psikologis adalah sebuah situasi ya, atau struktur politik ekonomi di mana mereka tidak ada tempatnya di situ. Jadi kalau Anda melihat misalnya ya, melihat dunia profesional yang disimbolisasikan oleh gedung-gedung yang indah, lalu kemudian oleh sistem-sistem yang yang baku, yang bisa kita temukan di mana saja di dunia modern, misalnya, lalu kemudian pengupahan tertentu yang baik, ya, yang baik, yang berlimpah, fasilitas yang mereka peroleh, akibat ya dari ya prestasi yang mereka buat sendiri di dalam dunia profesional itu, lalu kemudian mereka menjadi dominan sebagai pandangan kehidupan atau apa yang kita lihat di dalam kehidupan masyarakat, maka mereka yang di jalanan itu adalah sebagian yang tidak mampu atau tidak terakomodasi di dalam struktur yang kian lama kian mapan itu. Nah, sebagai perimbangannya, saya mau mengatakan, saya dulu tahun 1989 itu membuat makalah yang saya sampaikan di dalam sebuah seminar di Leiden, Belanda, yang saya beri nama itu Message Without Citizenship. Gitu. Jadi di Islamic Protest Movement in 19th Century Java, saya melihat bahwa ya para kiai yang memimpin pemberontakan, apakah itu di Banten ya ataupun ya di pedesaan-pedesaan Jawa lainnya, itu adalah mereka-mereka yang berada di peripheral, yang mereka tidak terakomodasi di dalam struktur birokrasi, struktur kemodernan orang-orang Belanda gitu. Nah, mereka inilah yang kemudian melakukan gitu dalam pemberontakan-pemberontakan. Sartono Kartodirjo mengatakan itu gerakan millennialism. Gitu. Nah, saya kira struktur sejarahnya masih tetap sama. Sebagian besar masyarakat yang tidak terakomodasikan ke dalam struktur untuk gampangnya modern, ya, dengan basis yang bersifat kapitalistik itu, ya, pada umumnya itu mengendap ya psikologi teralienasi. Nah, itulah saya kira yang muncul pada sebagian rakyat yang kita tidak tahu, tidak pernah kita sadari, gitu. Sampai kemudian muncul seseorang yang radikal, katakanlah radikal semacam itu, dalam konteks ini adalah Rizieq, yang kemudian mereka merasa ada seorang pemimpin di luar lembaga-lembaga Islam yang mengalami proses teknokratisasi itu. Gitu. Dan, Bang Fakhri, silakan. Ini yang kalau nggak saya salah pahami, jadi analisisnya kayak analisis mirip-mirip analisis kelas ya. Jadi kelompok-kelompok informal yang tidak terakomodasi dalam sistem, dalam struktur yang ada, kemudian memunculkan figur.
Apakah bisa dibilang begitu? Jadi agak bernuansa Marxisme nih. Iya, kalau saya mengatakan struktural gitu. Jadi struktural di dalam pengertian begini, kalau Anda mau stabil, maka Anda harus mampu mengakomodasikan semua kelompok-kelompok masyarakat gitu. Nah, tetapi karena kelompok masyarakat begitu luas, ya, begitu banyak jumlahnya, maka Anda tidak akan mampu menciptakan itu gitu. Kecuali gitu ya, kecuali kemudian Anda bermain pada tingkat simbolik gitu. Nah, tingkat simbolik itu adalah ya apa yang tampil pada tingkat negara itu adalah simbol-simbol yang mereka kenal gitu. Karena kepuasan gitu, satisfaction itu tidak hanya dipenuhi ya oleh hal-hal yang bersifat material tetapi bersifat simbolik gitu. Nah, yang terjadi di dalam konteks siapa tadi Rizik ya, yang kemudian memegang komando massa yang begitu besar itu yang terjadi adalah ketika negara tidak lagi ya memperlihatkan simbol-simbol yang mereka kenal. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, simbol-simbol yang mereka kenal itu adalah misalnya ya Gubernur DKI itu karena mayoritas masyarakat Islam seyogianya itu adalah orang Islam gitu. Siapa saja, apakah mau abangan atau tidak abangan terserah saja gitu. Nah, ketika kemudian Ahok muncul, maka itu menjadi trigger bagi mereka untuk ya melihat sebuah proses pengasingan dari simbol-simbol yang sebelumnya mereka kenal. Disinilah yang kemudian, nah ditambah kemudian ada kesan ya kekuatan-kekuatan besar yang terkonsolidasi di dalam dunia politik, katakanlah PDIP, katakanlah Golkar, katakanlah kemudian siapa selanjutnya Anda bisa menyebut Nasdem dan seterusnya, itu tiba-tiba menjadi backup dari Ahok misalnya. Nah, pertanyaannya adalah bagi mereka yang teralienasi, yang berada di pinggiran ini adalah siapa yang bisa merepresentasikan mereka secara simbolik. Gitu. Ini yang selalu mereka akan cari. Gitu. Ini juga menjelaskan kenapa pemimpin Gerindra itu Menteri Pertahanan Prabowo. Ya. Prabowo Subianto. Prabowo misalnya itu selalu kemudian digadang-gadang untuk melawan Jokowi misalnya oleh kalangan ini gitu. Kalangan yang kita sebut dalam dua tanda kutip Islam itu tadi gitu. Karena mereka ya menemukan atau memproyeksikan ya simbol-simbol itu as if ya seakan-akan ada pada Prabowo gitu, dan kesediaan Prabowo untuk beradaptasi dengan simbol-simbol yang mereka proyeksikan. Kira-kira begitu. Kalau saya justru melihat dari penjelasan Bang Fakhri tadi ada kontradiksi dalam gerakan-gerakan Islam informal ini ya, atau Islam non teknokratis ini, atau Islam politik jalanan ini. Karena begini, mereka lebih kuat syahwat politiknya ya, menurut persepsi saya nih, yang orang yang non awam agama ini tidak mengedepankan misalnya ajaran-ajaran agamanya. Kalau saya melihat misalnya gaya Habib Rizik yang berpidato, berdakwah tapi lebih mirip agitasi politik. Nah, kemudian juga aspirasi ke jalan itu pure menurut saya aspirasi politik ketimbang aspirasi yang bersifat keagamaan. Nah, ini saya melihat berarti dikotomi antara politik Islam, kalau saya nggak salah tangkap, politik Islam di mana lebih mengedepankan Islam yang dalam bahasanya
Robert Hefner, seorang intelektual yang menulis tentang isu ini yang dengan istilah sivil Islam, politik Islam, sivil Islam dengan Islam politik, di mana sebenarnya hanya menggunakan simbolik-simbolik Islam untuk tujuan-tujuan politik. Apakah begitu? Apakah tangkapan saya benar itu? Ya, kalau Anda lihat secara sosiologis atau antropologis, apa yang terbentur ya oleh kalangan-kalangan jalanan itu tadi, itu tidak bersifat teknokratik seperti yang Anda katakan tadi gitu. Mereka terbentur misalnya dengan faktor-faktor politik ekonomi. Tadi sudah saya jelaskan gitu. Faktor-faktor politik ekonomi ketika mereka tidak mampu ya terakomodasi di dalam struktur modern yang mengandalkan profesionalisme gitu. Nah, itu ya tidak akan Anda temukan kepada cara berpikir teknokratik agama gitu. Karena mereka kemudian akan mencari penjelasan-penjelasannya pada faktor-faktor yang bersifat teknikal keagamaan. Seperti misalnya Buya Syafi'i tadi, yang mengatakan ini gerakan tidak ada landasan teologisnya. Padahal yang mereka hadapi itu adalah hal-hal yang bersifat struktural. Bagaimana tentang masa depan mereka, bagaimana mereka terasingkan oleh sebuah proses di mana mereka tidak bisa ikut serta. Nah, sekarang Anda bisa melihat misalnya ya, kalau kita melihat latar belakang tempat duduk Anda, ya yang ada bukunya, lalu kemudian ada kursi, ada apa, mungkin mereka masih bisa memahami gitu. Lalu kemudian Debra juga, latar belakang Debra yang sekarang ini ya, ada buku ya yang terlihat situ, lalu kemudian ada tempat-tempat pulpen, tempat apa segala macam. Mereka bisa memahami. Tapi ketika Anda melihat gedung-gedung tinggi, ketika Anda melihat pesawat, ketika Anda melihat perkebunan yang begitu luas, ketika Anda melihat siapa yang menguasai HPH dan seterusnya itu, bagaimana kemudian mereka bisa mampu terakomodasi di dalam sebuah dunia modern yang didasarkan kepada kapitalisme. Nah, ini ya pertanyaan-pertanyaan ini tidak menjadi diskusi di dalam apa yang saya sebut kaum teknokrat agama itu, baik di dalam NU maupun di dalam Muhammadiyah. Gitu. Mereka, nah ini kalau kita membuat sedikit analisa yang bersifat kelas, mereka kemudian mengalami proses gentrification, gitu. Mengalami proses priaisasi di dalam gaya hidup mereka. Gitu. Mereka mungkin makin lama makin makmur materially, gitu. Di tengah-tengah ya, sehingga kemudian relatif lebih mudah terakomodasi di dalam struktur itu, struktur modern yang didasarkan kepada hal-hal yang bersifat kapitalistik itu tadi. Gitu. Nah, bagaimana kemudian mereka yang berasal dari pesantren-pesantren jauh, ya, yang scattered, ya, terpencar di mana-mana, mereka tumbuh ya pesantren-pesantren itu dengan self financing. Betul di dalam sebuah kehidupan ekonomi di mana mereka tidak ada progres yang signifikan di dalam kehidupan mereka. Dan jumlah yang semacam ini itu sangat banyak, sehingga tadi saya katakan kita memerlukan mata cacing untuk bisa melihat mereka. Gitu. Memahami itu. Please ya, Bang Yuyun, Mas Yuyun. Mbak Debra ada pertanyaan? Iya. Sebentar, saya ada problem di sini. Ada problem. Sebentar ya, saya panggil ini. Ada pertanyaan? Iya, Bang. Saya mau kembali lagi dulu. Sejarah Bang Fahri seolah-olah si Islam jalanan ini baru muncul tahun 2005. Tahan dulu, Mbak Debra. Tahan dulu. Diulangi, Mbak Debra, sekali lagi.
pertanyaan, silakan. Ya. Udah bisa mulai? Oke. Ya. Bang Fahri, saya mau kembali dulu ke pernyataan Anda bahwa seolah-olah Islam jalanan ini baru muncul tahun 2015. Tapi saya ingat betul tahun 98, tidak ada pemicu, tidak ada hal yang mendorong kecuali reformasi. Tiba-tiba ada segerombolan orang yang semena-mena merusak-rusak kafe di sepanjang Jalan Kemang. Dan yang dirusak tidak peduli apakah orang Islam atau bukan orang Islam. Tidak ada pemicunya. Kalau misalnya Ahok, saya paham. Tapi ini nggak ada bu, nggak ada bak, tiba-tiba mereka ingin melakukan pembersihan dari penjualan alkohol dan yang dikatakan oleh mereka adalah kawasan-kawasan mesum. Itu bagaimana kita melihat itu? Bagaimana kita harus menganalisa hal itu? Dan itu kontinuasi kelompok yang sama ya. Ya, ininya sama kan, bahkan kelompoknya adalah kelompok yang sama, Bu. Ya. Sekarang masih bisa didengar saya? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Your internet connection is unstable. Oke. Nah, jadi kalau saya sendiri sebenarnya itu adalah sebuah misteri gitu. Kemunculan pertama mereka ya. Dan saya pernah mengatakan begini, saya mengatakan ini mereka ini, saya katakan belum berkuasa saja sudah seperti itu. Bagaimana mereka berkuasa? Gitu. Ketika mereka menghancurkan kafe-kafe ya, kafe-kafe, tempat mesum dan seterusnya. Gitu. Lalu kemudian yang kedua pada 1999 juga atau 2000 ya, ketika itu Kiai Abdurrahman Wahid menjadi presiden, itu tiba-tiba bermunculan orang-orang yang membawa parang. Nah, buat saya ya, mereka tidak mungkin muncul tanpa being engineered, gitu. Jadi ada ya agensi-agensi yang mengorganisasikan mereka untuk tampil, gitu. Nah, disinilah kemudian letak ironisnya. Jadi kalau kemudian Rizik ya dan kawan-kawan itu tampil, lalu kemudian bukan hanya mengejutkan lapisan kelas tengah ya yang terdidik, kelas tengah kota yang terdidik, melainkan juga ya menimbulkan ketakutan, bahkan menimbulkan kemarahan. Tiba-tiba kemudian sekarang Anda lihat misalnya Amin Rais datang ke rumah dia ketika dia pulang kemarin. Anda lihat Fadlizon datang ke rumah dia. Nah, kita lihat gubernur datang ke rumah dia. Ya, gubernur juga datang ke rumah dia dan banyak yang lain. Ini artinya bahwa ada sebuah transformasi yang luar biasa di dalam manajemen kekuasaan dan kelimpahan keuntungan yang luar biasa. Jadi dia tiba-tiba muncul sebagai pahlawan Islam karena dia dihadapkan oleh gitu kebijakan-kebijakan negara yang secara secara kasat mata gitu atau dianggap lebih memihak kepada Ahok instead of misalnya kepada yang lain. Nah, untuk memihak itu Anda memerlukan beberapa agensi yang dimiliki oleh negara. Nah, sebagai akibatnya kemudian Rizik yang tadinya ini cuma menyuruh orang untuk memukul-mukul kafe, itu tiba-tiba kemudian berhadapan dengan negara. Maka yang memperbesar Rizik sebenarnya adalah kebijakan-kebijakan negara yang kurang bersifat antropologis
kurang bersifat sosiologis, tetapi lebih mengedepankan aspek misalnya represif dengan legal. Gitu. Nah, lalu kemudian dia dibuang. Kalau dia dibuang misalnya ke Amerika, mungkin persoalannya berbeda. Kalau dia dibuang ke Nicaragua, mungkin persoalannya berbeda. Dia dibuang ke Arab dan tinggal di Mekah. Gitu. Jadi seluruh ya hal-hal kekayaan simbolik ya, atau simbolik weapon itu dimiliki. Gitu. Dia tidak punya apa-apa, dia paling punya jubah aja. Gitu. Cuma dan pidato, tidak mungkin dia keris pun dia nggak punya. Gitu. Tetapi dia dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan yang begitu besar, demonstratif. Gitu. Nah, Anda bayangkan misalnya ketika dia pulang, dia berhadapan dengan Nikita Mirzani gitu. Tapi kemudian diambil alih oleh Pangdam kan? Jadi siapa yang membesarkan dia? Ini adalah ya yang sering saya katakan bahwa the state ya must ya smarter than the society. Jadi negara harus lebih cerdas daripada masyarakat di dalam menciptakan narasi-narasi. Nah, sekarang ya esensi dari pertarungan itu adalah pertarungan narasi. Narasi siapa yang dimenangkan? Kalau Anda melihat misalnya ketika revolusi 1945 sampai 1949, kita punya apa sebenarnya? Tidak punya apa-apa. Yang ada adalah Soekarno dan Hatta dengan beberapa kalangan yang jangankan itu, tanah saja mereka tidak punya. Itu hanya kelas ya, educated people. Tidak punya senjata. Tetapi yang mereka punya adalah narasi. Narasi itu yang kemudian memenangkan Indonesia gitu atas kekalahan Belanda pada waktu itu. Nah, di dalam konteks inilah kemudian kita harus melihat mereka ini orang-orang di bawah kepimpinan Rizik itu bahkan tidak terakomodasi di dalam kelompok teknokrat agama yang saya sebut tadi itu. Lalu kemudian teknokrat agama, kaum teknokrat agama pun tidak mau berdekat-dekatan dengan mereka. Ya, nah, Anda membayangkan bahkan ya sesama organisasi yang established itu pun tidak mengakomodasikan mereka. Jadi mereka kemudian memilih jalanan sebagai wilayah ekspresi mereka. Begitu kira-kira ininya gitu. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir nih karena keterbatasan waktu Bang Fakri. Ya, dari uraian dari Bang Fakri tadi saya melihat bahwa terhadap pertanyaan ini politik Islam atau Islam politik ya jelas semakin jelas ini Islam politik ya sebenarnya bagaimana menggunakan isu agama Islam sebagai alat politik dan ironisnya adalah saya setuju tadi negara secara tidak langsung ikut membesarkan Rizik dengan kegagalannya atau ketidaksmartannya, tidak cukup smart untuk menghandle isu ini sehingga sebenarnya sudah ada isu yang menarik, Rizik dihadapi Nikita Mirzani malah diambil oleh simbol negara Pangdam gitu. Jadi semakin membesarkan simbol Rizik sebagai simbol. Nah, pertanyaan terakhir saya adalah saya sendiri terus terang ya sebagai orang yang kecenderungannya agak sekuler terus terang saya tidak terlalu khawatir sebenarnya dengan politik Islam, apalagi Islam politik. Karena begini, sejauh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang Bang Fakri tadi anggap sebagai teknokratik Islam, itu mereka masih mayoritas, mereka adalah menjadi bumper yang baik terhadap Islam politik jalanan ini. Asumsi saya begitu. Misalnya begini, Islam di Indonesia ini kan sulit terkonsolidasi, sulit bersatu. Banyak partai Islam selalu
kecuali dulu Masyumi di era zaman Bung Karno, selalu adalah partai yang tidak signifikan suaranya. Jadi sebenarnya secara politik, kekuatan Islam itu menurut saya kok tidak signifikan di Indonesia. Nah, dalam konteks itu bagaimana mengupayakan agar negara cukup smart seperti yang Bang Fakhri bilang tadi untuk bisa mengkonten konsep Islam politik menjadi sivil Islam atau Islam sivil. Gimana itu? Ya, sebenarnya ya negara bukan tidak punya upaya. Kalau apa pasalnya itu, kita punya wapres seorang kiai sekarang. Kiai Ma'ruf Amin misalnya. Itu adalah bagian dari usaha negara untuk mengakomodasi secara simbolik aspirasi-aspirasi dari jalanan ini tadi gitu. Nah, persoalannya adalah gitu, apakah ya Wapres Ma'ruf Amin itu dalam posisi dia sebagai Wapres itu mengartikulasikan diri sesuai dengan harapan dari mereka yang ada di jalan. Nah, sepertinya tidak ya. Bagaimana? Sepertinya tidak. Nah, itu dia, gitu. Nah, bahkan di dalam beberapa hal kita juga melihat apakah misalnya Wapres itu punya hubungan yang harmonis sekarang ini dengan kaum Islam teknokratik itu, teknokratik agama, kaum teknokratik agama itu, gitu. Nah, di dalam situasi inilah, maka tetap saja kepemimpinan itu kosong. Gitu. Kepemimpinan itu kosong, lalu kemudian ini yang memberi tempat rizik semakin lama semakin besar. Gitu. Anda setuju atau tidak setuju? Gitu. Nah, kalau Anda tanya kepada saya juga tidak setuju. Gitu. Tetapi persoalannya, ya, antara setuju dengan tidak setuju menjadi sama sekali tidak penting ketika kita melihat fakta yang berkembang sekarang ini, gitu. Nah, sekarang ya, kalau Anda melihat ya tekanan-tekanan kian lama kian besar, maka pertanyaannya adalah sampai kapan tekanan itu bisa terus bertahan, gitu. Sementara kemudian secara psikologis massa yang mendukung Rizik itu tadi secara potensial bisa saja bertambah sepanjang misalnya negara tidak berusaha secara cerdas membangun narasi-narasi tandingan yang accepted ya secara sosial, secara kultural dan seterusnya gitu. Nah, para pendukung negara yang disebut dengan buzzers itu tadi atau juru bicara negara itu muncul dengan cara yang tidak empatik, yang justru kemudian menjelek-jelekan mereka gitu. Itu sebagai akibatnya kemudian dialog tidak terus berlangsung. Tidak sulit yang berlangsung secara genuine. Nah, ini ya makin mengendap di dalam ingatan kolektif mereka. Nah, ingatan kolektif ini di dalam konteks sosiologi politik, di dalam konteks antropologi politik itu bisa merupakan sebuah kekuatan yang unimaginable, yang susah kita bayangkan. Seperti kita terkejut melihat ya kerumunan orang yang begitu besar menyambut Habib Rizik ketika dia baru pulang tanggal 10 November kemarin gitu. Nah, kalau saya boleh berpesan, mengelola negara itu memerlukan kecerdasan ekstra. Harus melebihi rata-rata rakyat yang dipimpinnya. Nah, disinilah mestinya, kalau boleh saya usulkan, istana itu jangan hanya memperlengkapi diri, ya, equip ya itself dengan para orang yang pintar di dalam komputer, gitu. Ya, orang-orang yang pintar pada apa yang disebut dengan kelompok milenial masa depan, gitu. Karena yang mereka hadapi itu ya lebih banyak adalah persoalan-persoalan non teknikal yang setiap saat bisa muncul.
belum lagi Anda bicara tentang buruh dan seterusnya gitu. Ini yang bisa saya sampaikan gitu. Baik, karena terbatasnya waktu, kita akhiri perbincangan ini. Masih banyak hal yang menarik, tapi ya kita akan lanjutkan nanti di lain kesempatan, di lain tema. Begitu Mbak Debra? Ya. Baik, Terima kasih, friend of Bang Tifa. Ya, baik, friend of Tifa, kita akan jumpa lagi dalam perbincangan dan kesempatan lain dalam acara channel Tifa and Friend. Salam.